Lah siapa ini? Wudhu atau kumur-kumur? Kenapa caranya wudhu pakai airnya boros sekali begitu? Saya ini lagi duduk Pak, mau sholat sunnah. Tapi tidak boleh caranya begitu, airnya itu boros sekali. Tapi kan nanti kalau airnya sedikit nanti wudhunya tak merata. Tidak boleh kita itu boros-boros sama air. Harusnya Mana itu sih? berhemat-hemat sama air. Kan semua orang ketika wudhu kan begitu juga. Tidak boleh, tidak boleh. Kita itu harus tahu tata caranya. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ayo kita sama-sama tanya sama Pak Ustadz. Bagaimana cara wudhunya yang benar? Kenapa boros sekali begitu? Ya udahlah kalau begitu kita tanya sama tas aja. Daripada kita berdebat di sini. Iya, oke. Assalamualaikum Ustaz. Tidak mengganggu Ustaz? Tidak. Ini Ustaz, saya mau tanya sama teman saya ini cara wudhunya itu tadi saya lihat itu boros sekali sama air. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Bagaimana nih Ustaz, katanya tidak boleh berwudu dengan air yang banyak Ustaz. Padahal kan kita melihat kalau di masjid itu wudunya seperti itu, banyak pakai air. Tapi katanya tidak boleh Ustaz kalau pakai air banyak ketika berwudu. Alhamdulillah hamdan wa syukronillah wa salatu wassalamun ala rasulillah amma ba'd. Jadi berwudu itu adalah satu sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu itu adalah satu wasilah, sarana untuk beribadah, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW dalam satu riwayat telah mencontohkan bahwa berwudu itu adalah dengan menyempurnakan yang perlu kita sempurnakan dan menyempurnakan sunnah-sunnah bahkan rukunnya. Dalam satu riwayat Rasul bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bimuddin wa yaktasilu bisa'in. Nabi itu berwudu dengan satu mud, ya. Satu mud itu adalah takaran yang dipakai untuk mengeluarkan fidyah. Dan ketika berwudu, meskipun kita berwudu di sebuah tempat yang banyak air, maka hal itu sebenarnya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikategorikan sebagai sikap israf dan tabzir, mubazir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berfirman, Innal mubazirin kanu ikhwana asyayatin. Bahwa orang yang mubazir itu mereka bersaudara dengan syaitan. Pakai secukupnya. Kita bisa melihat saudara kita ketika berwudu, ketika berwudu dia sudah nyalakan kerangnya dengan begitu banyak air yang keluar, bahkan dia ambil gayung dengan menyiramkan anggota wudunya dengan air yang banyak. Ini sebenarnya hal yang tidak layak, dan hal ini tentunya dilarang oleh Rasulullah SAW, dan ini terjerumus dalam kategori innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu mereka saudara dengan syaitan. Jadi sederhana saja. Iya. Jadi ya, kita berwudu itu harus dengan secukupnya air saja Ustaz. Iya, secukupnya air dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya dan menjaga rukun-rukun dalam berwudu itu. Iya Ustaz. Nah, ini teman saya ini caranya wudu wah begitu kayak orang mandi Ustaz. Waduh. Jadi alhamdulillah, terima kasih tadi sudah ditegur, karena kalau tidak ditegur nanti tadi saya tidak tahu bagaimana caranya berwudu dengan benar. Jadi diucapkan juga terima kasih pada Ustadz telah menjelaskan kepada kami mengenai masalah berwudu yang benar. Tapi bagaimana caranya Ustadz? Saya mau tanya ini, kalau kita berwudu dengan segelas air, apakah itu sah juga kita punya wudu Ustadz? Berwudu dengan segelas air, mending langsung aja kita praktekkan. Berwudu dengan segelas air. Oh, bisa dipraktekkan Ustaz? Iya, terima kasih banyak Ustaz kalau begitu.
Jadi berwudu dengan segelas air ini sebenarnya ketika dalam keadaan umum hal ini dimakruhkan. Artinya dalam keadaan air itu lumayan banyak untuk kita pakai, namun kita gunakan dengan segelas air berwudu ini sebenarnya makruh. Di mana letak kemakruhannya? Karena berwudu dengan segelas air itu enggak akan menyempurnakan sunnahnya. Tidak akan menyempurnakan cuci tangannya 3 kali sampai pergelangan, tidak akan menyempurnakan 3 kali tangan yang merupakan rukun, kepala, kemudian berkumur-kumur istinsya. Jadi berwudu dengan segelas air ini adalah dalam keadaan tertentu, ketika kita kekurangan air, ketika kita kehabisan air. Dan ulama-ulama fikih dalam kitab fikih Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala atau dalam mazhab Imam Syafi'i di situ jelaskan bahwa al-wudu'u naqisun an muddin makruhun. Berwudu dengan segelas air atau berwudu dengan kurang dengan takaran 1 mud air itu adalah dimakruhkan. Karena dalam riwayat Nabi berwudu minimal itu 1 mud, sedangkan segelas air ini enggak cukup 1 mud. Baik, kita praktekkan. Yang pertama yang perlu kita pahami bersama bahwa ketika berwudu kita hendak memperhatikan mana rukun-rukun dalam berwudu. Iya, jadi kita dahulukan rukunnya sehingga dengan mengerjakan rukun wudu kita itu dianggap sebagai wudu yang sah. Iya. Kalau seperti ini, Bapak yang memegangkan gelasnya lalu menuangkan kepada saya, ini adalah hal yang dimakruhkan. Iya. Menuangkan kepada orang, meminta bantuan kepada orang dalam berwudu itu adalah hal yang dimakruhkan. Maka saya yang lakukannya supaya tidak makruh. Oh, begitu Ustaz. Seperti ini. Yang pertama rukunnya adalah niat. Ya, yang pertama rukun adalah niat. Yang kedua, rukunnya adalah membasuh wajah. Seperti ini. Saya ambil dengan sekedar air itu tergelinang seperti ini atau bergelinang air seperti ini, ya. Dan kita alirkan seperti ini. Ya, ini sudah dianggap sebagai basuhan yang rukun ini. Nah, namun kita mulai dari wajah ya. Pertama, rukun pertama adalah niat, yang kedua wajah. Tidak perlu banyak-banyak dan tidak perlu tumpah. Kita langsung usapkan ke wajah. Iya. Kalau berjanggot misalnya ambil sedikit dan selesai janggut. Iya. Ini rukun yang kedua. Ya, sekali aja karena kita ambil rukunnya. Yang penting rata, ta'mimul ma ala jami'il wajah. Meratakan air ke seluruh wajah. Yang kedua atau rukun ketiga adalah tangan sampai pergelangan tangan. Ya, seperti ini. Ini rata ini. Nah, ini kita bisa lihat ini rata ini. Iya, rata cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti ini. Ini airnya mengalir ini. Iya. Airnya mengalir dan ini kita anggap rata ini. Iya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah cukup segini. Berbicara tentang mengusap rambut kepala dalam mazhab Imam Syafi'i segini aja udah cukup. Bahkan sehelai rambut udah cukup. Iya. Tapi ketika seorang memiliki rambut yang panjang, jangan usap rambut itu yang melebihi daripada dagu karena itu bukan merupakan wajah. Namun segini cukup, ya. Imam Abu Hanifah rubu'ur ra's, seperempat kepala. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ta'mim seperti ini. Ya, meskipun demikian ini batasan kecukupan dan Imam Syafi'i tetap memilih berwudu dengan meratakan ke belakang dan itu afdolnya dan sempurnanya. Kemudian setelah itu ya langsung ke kaki. Ya, kaki. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Iya. Ini dianggap rata ini. Iya. Kemudian rukun yang selanjutnya tertib. Mulai dari niat, kemudian membasuh wajah, tangan kanan dan kiri, kemudian kaki kanan dan kiri, kemudian ini dibuat secara tertib. Itulah rukun dalam berwudu. Kita bisa lihat masih tersisa, airnya masih tersisa. Ketika kita berada di Masjidil Haram,
di Masjid Nabawi yang tempatnya buang air kecil berwudu itu susah, maka kita pakai berwudu dengan segelas air itu diperbolehkan. Atau ketika peceklik air itu susah, maka berwudulah dengan segelas air. Namun ketika dalam keadaan umum berwudu dengan segelas air itu adalah makruh karena kurang dari 1 mud yang pernah dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Ustadz penjelasannya, karena banyak teman-teman sekarang itu cara wudhunya itu kayak ya, terbuang-buang air itu, boros-boros sama air Ustadz. Saya minta maaf karena tadi menegurnya tidak terlalu sopan. Oh ya, saya maafkan kalau begitu saya lanjutkan wudhunya karena tadi wudhu saya belum selesai tadi. Oh iya.